Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi, di Market Update. Dan di Market Update kali ini, saya akan ditemani oleh trader cantik ini. Nama kerennya adalah Fibonacci. Apa kira-kira pandangan dari Ibu Cindy? Jangan ibu atuh kok. Tua banget. Ya, nah apa pandangan Cindy tentang indeks harga saham gabungan untuk 1 minggu ke depan, mungkin ya selama Oktober ini juga, kira-kira apa sih yang bisa dilihat oleh teman-teman di channel ini, dan ada trading idea apa sih yang kira-kira bisa kita bisa korek gitu ya untuk minggu ini, yang menarik apa sih? Oke, untuk IHSG-nya sendiri, IHSG itu punya titik-titik penting di Fibo di sekitar 4834 dan 5049. Nah, kemarin tuh kan IHSG tuh close di atas 5049 dikit ya, 5053. Ya, 5053. Ya, itu tuh sebenarnya termasuk berhenti pas di titik Fibo. Berarti ini kan di sini jadi resisten ya. Jadi penentuannya itu di minggu depan apakah break dari resisten ini atau enggak gitu. Tapi selama di tapi selama di atas 4.800 dan lebih bagus lagi di atas 5.049 tuh ya udah bagus sih IHSG gitu. Selama bertahan di atas itu ya. Nah, ini kan kita udah ada di area resist nih. Nih ya, kelihatan ya garis ini kan daerah resist ya. Ini tuh daerah resistnya tuh nih 5.050 sampai 5.100 tepatnya. Area. Nah, oke, di channelnya ini sendiri target IHSG itu ada di sekitar sini. 5252 ya, berarti 5175 sampai 52-an lah kira-kira target resisten selanjutnya. Tapi karena mengingat ini udah di resist ya, kalau kita udah punya saham mungkin kita lebih cocoknya ke trailing stop ya, sama cari saham-saham dari sektor yang baru break di hari Jumat minggu lalu. Nah, sektornya boleh di-share? Nah, sektornya untuk ini ya, saya lihat baru break itu Agri ya. Nah, Agri ini baru break ya. Dari resisten jangka pendeknya ya. Dia break nih. Malah udah dari hari Kamis nih, kurang lebih dari pas tepat hari Jumat ya, tepat hari Jumat dia break nih. Oke. Nah, Agri ini sendiri kan yang namanya CPO harus didukung sama harga komoditasnya ya. Nah, harga komoditasnya sendiri udah kembali di atas 2.800. Jadi 2.800 ini bisa dibilang titik pentingnya CPO ya. Kalau saya suka sebutnya ini titik penting gitu. Jadi titik penting ini ya ada support, ada resisten, tempat kita memutuskan lah kok, kurang lebih kayak gitu. CPO ya. Nah, jadi kita breakdown ke sahamnya ya. Untuk sahamnya saya sendiri ya, saya sih kalau buat trading saya sukanya LSIP sama AALI. Mungkin kalau buat invest favoritnya Kobudi ya, DSNG ya. Nah, kalau untuk saya sebagai orang yang mainnya cepat gitu, atau saya swing atau scalper ya cocoknya ya LSIP sama AALI. Nah, ini areanya itu kan dia area pentingnya itu 880 sampai 920 ke 960. Areanya daerah situ. Syukur-syukur break 960. Tapi ini harus ngelihat lagi ke harga komoditas CPO-nya nanti hari Senin ya. Ini semoga CPO juga ada sentimen La Nina kan? Oh jadi iya. Harusnya untuk produksi CPO di tahun depan, termasuk kalau La Nina-nya udah mulai datang. Ini kan curah hujan jauh lebih tinggi kan kalau di La Nina kan. Dan kebetulan tanaman sawit ini adalah tanaman gurun kan, yang dia akan bagus berbuah itu di musim kering. Jadi sentimen tambahan ya buat CPO ya. Nah, jadi CPO itu kan sebenarnya kemarin udah sempat ke 3.000-an ya, udah gitu pullback-nya lumayan jauh sih. Cuman saat harga CPO-nya sendiri pullback ke, coba kita lihat aja biar nggak salah sebut FO-nya. Kemarin tuh dari 3.000 tuh dia pullback tuh sampai 2.700 tapi kembali mantul ke atas. Nah, selama masih aman daerah situ ya kita masih bisa masih kejaga lah ini untuk trading di saham berbasis CPO gitu ya. Terus IHSG hari Jumat kemarin yang menarik lagi mining ya. Mining index. Nah, mining index ini baru break juga nih.
di hari Jumat kemarin. Cuman kalau dilihat-lihat ini kekerek sama sektor metal ya. Miningnya sendiri maksudnya bukan ke batu bara ya, lebih ke metal ya. Metal itu berarti yang emas ya? Ya emas, nikel ya, emas, nikel. Terus, ini Antam. Antam ini chartnya bagus banget ya. Dia konsol lama, sideways, dan akhirnya break di hari Jumat kemarin juga. Jadi ini yang membawa sektor mining kemarin waktu hari Jumat break ya, Antam. Kayak batu bara ya, banyak banget ini yang favorit batu bara ya. Tapi kalau batu bara sendiri ini untuk orang tipe-tipe yang main support ya. Maksudnya bukan untuk, kalau kayak Antam itu kan baru break dari sideways-nya gitu. Kalau ini sendiri buat orang yang suka tipe main support gitu. Nah, belum break tapi belum breakdown support gitu. Area titik pentingnya pun dekat lah gitu, resiko-resikonya dekat lah daerah sini. Tinggal dipanjangin ya. Nah, sekitar 1080 sampai 1120 ya supportnya Adaro. Ini berarti kita bisa katakan titik stop loss-nya kalau juga bikin trading plan juga dekat ya? Iya, betul. Pokoknya udah terbatas ya? Iya. Sektor miningnya kan udah keangkat sama trio metal ya, Inco, Tiens, Antamnya sendiri kan break minggu lalu. Nah, si batu baranya sendiri bisa dibilang semua di area support gitu, tapi belum ngangkat-ngangkat ya. Antara breakdown atau dapat sentimen positif. Nanti kita harus lihat di hari Senin ya, tapi tipe-tipe orang kan beda ya, ada yang suka main support ya, ini untuk tipe orang yang suka mainnya di support gitu. Ada apalagi yang menarik ya, kalau sektor apalagi nih, finance sudah keburu mantul sih ya. Finance kemarin pernah aku share sih di Instagram aku, finance index ini kan titik supportnya di 1040 di, nah ini ya jelas ya titik Fibo-nya tuh tepat daerah sini. Jadi kemarin tuh mantul di Fibo banget, sekarang udah mantul, tapi yang paling keangkat itu kemarin di BBCA ya. Nah, jadi kalau kita finance ya, kalau mau cari aman ya mainnya di BBCA, karena kemarin juga BBCA kebetulan yang dibangun dari support kuat ya, area 200 gitu. Terus apalagi nih yang menarik kok Budi? Terus coba ya saya buka pari Rimbon dulu. Sektor consumer. Nah, ini consumer juga ya, ini pelan-pelan naik nih, pelan-pelan naik. Consumer tuh ya bidang rokok ya, Mayor, UNVR. Coba kita lihat ya chartnya UNVR. Udah lama nih nggak lihat chartnya Unilever. Noh, dia ini masih sideways ini. Yang udah ke bawah naik duluan kemarin rokok ya. Berarti consumer keangkat sama sektor rokok. Tapi dia itu naik pelan-pelan loh. Ya, kelihatan banget ini naiknya pelan-pelan tuh dari sini tuh. Trend line-nya ya. Iya. Udah hampir daerah resist sih. Nah, tapi dia naiknya pelan, berarti kalau ada trend line kayak gini dan naiknya pelan, bisa untuk buy di support ya, kurang lebih kayak gini. Ini aku gambarnya kasar ya kok. Cuman kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi buat main buy on support, sell on resist. Nah, di saham consumer. Terus yang menarik lagi apa ya? Infra nih, infra. Ada yang menarik nggak infra? Infra kemarin aku lihat bagus sektoralnya. Sebentar ya, kodenya di sini apa ya kok? Infra. Indeks infra ada nggak nih di sini? Harusnya dia ke properti, infrastruktur itu. Bukan, ini infra sejenis gas. Udah kita buka langsung aja lah. Gosh. Nah, ini juga menarik ini. Tapi belum naik-naik ya. Nggak tahu bakal ke bawah kan nih. Ada sentimen natural gas kemarin hari Jumat dibangun kenceng ya, 5-6%. Area supportnya juga deket buat seneng main support. Kalau orang yang seneng main buy on break ya tunggu break lah di sini di 1000-an. Areanya udah jelas ya, area supportnya juga nggak jauh ya. Tunggu break di sini lebih enak lagi sih. Cuman secara secara sektoral infra juga udah lumayan bagus gitu. Kalau sektoralnya itu sih yang menarik ya. Sama apalagi nih coba catatan. Ya sebenarnya ini kan kalau Ini ada gap lagi di situ ya. Iya, ini area gap. Tapi kan ini sahamnya paling Astra ya. Kita lihat langsung aja deh ke Astranya.
Persis sama chart yang tadi ya, sektoralnya ya ini udah area resist. Udah area resist lagi. Ya udah resist nih. Ke sini resist, ya di sini udah area resist. Terus ya ini kalau misalnya udah punya dari bawah sih tinggal trailing stop ya, mungkin lebih cocok trailing. Udah resist semua. Nah, tapi kalau break potensinya lah cukup jauh gitu. Nah, sampai ke sini lagi ya. Mungkin sampai 5%-an kalau break. Yang menarik itu sih kok, ada ide lagi. Yang menarik sementara kalau yang aku pantau kan gak suka pantau banyak ya. Nah, kalau potensi yang menarik itu ke ini nggak, ke lahan industri masih itu nggak, masih cukup ini nggak, masih cukup menarik. Nah kita lihatnya sektornya sahamnya kali ya. Omnibus Law kan Demas, BES, SSIA ya. SSIA. Sebenarnya kan kayak Demas ini udah jelas ya, ini di sini udah resist 240, berarti kalau mau beli buy on pullback area 220 ya. Secara tren ya dia udah jelas ini udah break ya. Udah break jauh ya. Kalau mau beli kan tinggal nunggu pullback gitu. Kurang lebih ya. Ini kan break nih di sini ya. Kalau buat orang pasang trailing stop juga bisa nih daerah sini. Dari secara trend line ya. Terus apa lagi nih, SSIA. Wah, jadi bahas banyak saham nih kok. Ya nggak apa-apa, seneng. Sebenarnya udah break ya, cuma dia masih turun. Nah, ini buat orang yang mainnya santai ya. Jelas lah gerakannya ya. Dari sini udah kelihatan jelas ya. Buy on strong support, sell on resist gitu. Jadi kan tiap saham pasti karakteristiknya beda-beda ya. Nah, ini jadi kita harus cari dari saham tersebut cocoknya dipakai buat gaya apa gitu ya. Ini juga udah ini udah uptrend udah lama sih ini ya. Udah lama ini breaknya udah kejauhan sih. Mungkin ini lebih cocok ke buat orang pasang trailing stop kali ya. Karena ini breaknya udah lama banget. Iya, itu udah tinggal follow the trend aja. Iya, udah follow the trend atau kena trailing stop gitu kok. Itu sih yang aku lihat-lihat menarik ya semalam buat hari Senin. Mungkin itu yang bisa aku share. Oke, nah buat untuk yang saham-saham ini kan cukup banyak nih. Sini ada itu nggak? Ada apa yang harus dilakukan oleh mereka? Karena cukup banyak sektor-sektor yang kelihatannya cukup menarik untuk di minggu ini. Apalagi ada potensi katalis dari Omnibus Law ya. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka boleh jor-joran beli atau bagaimana? Karena ini kan kita lihat di Oktober juga potensi untuk ditutup hijau itu sangat-sangat besar ya. Ya, kalau saya di sini berdasarkan chart ya. Jadi kalau saya sendiri kalau selama masih di atas 5.050 ya saham-saham yang saya punya bakal saya keep. Di bawah itu saya sesuaikan lagi dengan chart saham-sahamnya masing-masing gitu. Yang menarik-menarik kalau misalnya belum kena stop loss, masih follow the trend ya masih diantepin gitu. Atau yang udah cukup ya udah gitu. Jadi kita sesuaikan IHSG-nya untuk arah mata anginnya, maksudnya jadi apakah masih aman atau enggak gitu. Dan kembali lagi ke chart sahamnya itu masih oke nggak untuk disimpan, karena tadi dari saham-saham yang kita cek kok nggak semuanya sama ya cara mainnya. Jadi nggak bisa maksudnya kita bilang ya kita kosongin atau penuhin porto, tergantung saham yang kita ambil nanti apa gitu. Nanti saya bilang misalnya penuhin porto, taunya salah sektor ya tetap aja amblas gitu. Tapi kalau misalnya penuhin porto kebetulan sektornya benar ya benar gitu. Jadi tergantung kita ngambilnya yang mana gitu. Kalau dari saham-saham ini kan ada yang disupport juga bukan berarti nggak ada resiko gitu, tetap ada resiko sih kok. Jadi kalau mau tenang ya dibuat dulu aja kita mau belinya saham apa, IHSG berapa, harus saham ini di harga berapa yang masih bisa di keep gitu. Dibuat trading plan masing-masing saham kali ya kok gitu. Ya selalu harus mulai dari perencanaan ya. Jangan sampai masuk ke pasar dalam keadaan yang nggak punya tujuan, tidak punya perencanaan, tidak punya trading plan. Nanti kalau udah beli terus harus bisa mau ngapain. Nanti kalau misalnya saham itu turun harus mau ngapain. Jadi harus sudah tahu dari awal apa yang harus dilakukan, baru teman-teman buka posisi, begitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada orang kasih view gitu di
Oh, ini yang cocok sama gue yang style ini nih, misalnya style yang buy on support, sell on resist gitu. Atau gue lebih suka yang gue mainnya di support lah gitu. Jadi makanya tadi saya kasih lihat chart yang beda-beda ya. Jadi bisa disesuaikan sama karakteristik teman-teman, suka yang mainnya pelan atau yang nge-swing atau yang follow the trend atau apapun itu gitu, disesuaikan sama cara main dan style masing-masing aja gitu. Oke. Ada lagi tambahan sini? Apa ya? Gak ada sih. Sebenarnya intinya asal IHSG di atas 5.000, di atas 4834 udah oke. Di atas 5.000 lebih oke karena itu adalah support psikologisnya IHSG gitu ya. Untuk sementara ya Oktober kalau ngelihat dari USD IDR juga masih oke. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menakutkan dan berbahaya, udah di bawah 15.000 ya. Berapa ya? 14.7 ya kemarin. Ya jadi so far masih aman sih. Belum ada ini selama di atas 5.000 ya udahlah gitu, masih kita oke lah buat keep sementara ya. Tapi kalau breakdown ya jangan, kalau emang tujuannya trading jangan sampai jadi investor dadakan lah mungkin gitu. Iya. Udah kena stop loss harus keluar ya. Ya. Itu kan gunanya stop loss ya. Jangan kalau di Indonesia kan udah berhenti rugi ya. Jangan sampai akhirnya ditahan terus ruginya. Iya. Akhirnya benar-benar jadi investor sejati ya. Iya. Jadi harus stop loss-nya jelas lah. Misalnya 2% ya 2% harus direlakan lah gitu. Jangan sampai 3% masih nggak rela, akhirnya 8% misalnya. Semakin nggak rela gitu. Ya. Oke, thank you Cindy untuk market update kita kali ini. Dan teman-teman, saya berharap apa yang menjadi market update kita hari ini bersama dengan Cindy ini boleh cukup bermanfaat. Boleh menjadi sebuah, kita nggak bilang direction ya, kita mau katakan ini boleh menjadi sebuah tambahan terhadap apa yang sudah teman-teman analisa selama ini, dan ini boleh menguatkan saja gitu ya. Tetapi kembali lagi apapun yang kita rekomendasikan, apapun yang kita uraikan di video kali ini, kembali lagi teman-teman harus analisa kembali, research kembali, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman di dalam melakukan trading ini ya. Jadi jangan tergopoh-gopoh melakukan segala sesuatu. Selalu mulai dengan perencanaan, selalu mulai dengan research, selalu mulai dengan analisa, dan kembali lagi sesuaikan dengan gaya trading kita. Oke, demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat Cindy yang sudah boleh berbagi market update kita dan trading idea kita. Kita berharap nanti ketemu lagi di next kesempatan ya. Siap. Oke, thank you Cindy. Thank you juga buat teman-teman. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.